Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam ini. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur di mana pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami menyerahkan jam waktu ibadah yang kami pakai ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 78 ayat 61 sampai 72. Dari Mazmur 78 61 sampai 72 kita akan baca secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntut mereka dengan kecapakan tangannya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita dapat untuk melakukannya hari lepas hari. Kita akan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, sedap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
besarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, saya persilakan untuk kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu pada saat hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kami hidup. Terima kasih buat waktu dan perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat hari ini kami boleh dapat bersekutu dalam ibadah persekutuan rumah tangga di rumah kami masing-masing dalam anugerah Tuhan. Biarlah kami dalam kekencangan iman, dalam gairah bersama dengan Tuhan, dalam mengikut dan mengiring Tuhan Allah kami yang hidup, memuliakan dan memuji Tuhan, dan senantiasa Tuhan bersyukur buat segala kebaikan dan rahmat-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, pada saat hari ini kami mau Tuhan tundukkan hati kami di hadapan tangan Tuhan yang hidup, untuk kami merenungkan kebenaran firman Allah. Berbicaralah Tuhan pada saat hari ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati hati dan pikiran kami, untuk kami memahami dan mengerti dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan tuntun kami Tuhan untuk menggenapi seluruh kebenaran firman-Mu. Didapati kami dengan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan Allah kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini. Ke dalam tangan mengasihi-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sudah menemukannya, kita membaca dan menyimak dalam Alkitab kita masing-masing, dan saya akan memandu Bapak Ibu dan saya akan membacakannya, dan di rumah kita masing-masing kita akan bersama-sama juga membaca firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu tema kecil untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu segalanya dimulai dari Tuhan. Segalanya dimulai dari Tuhan. Semua orang ingin mencapai pencapaian yang tertinggi dalam hidupnya. Ada orang yang ingin kaya dengan membeli ini dan itu, dan karena dia memang memiliki uang, ia ingin dikenal dan terkenal dan dikagumi oleh banyak orang. Ia ingin dihargai, ia ingin terpandang, dan segala sesuatu ingin ia capai dalam hidupnya. Segala hal memang baik
untuk ia raih dalam hidupnya. Namun apa yang kita usahakan kadangkala tidak seperti yang kita impikan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang menyakitkan di dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang tidak seindah dengan apa yang kita bayangkan dan pikirkan, dan itu justru yang kita alami. Sama halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kupu-kupu yang hidup dimulai dengan metamorfosis atau peralihan bentuk atau perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu yang cantik bukanlah sesuatu hal yang mudah. Banyak tantangan yang ia hadapi, belum tentu ia diterima oleh banyak kalangan, baik sebangsanya, baik dengan binatang-binatang, bahkan juga dengan manusia. Menganggap bahwa kupu-kupu yang dimulai dengan ulat itu sebagai sesuatu hal yang harus diatasi oleh karena hama. Dan belum tentu juga dia diterima oleh banyak binatang lain, menganggap bahwa dia adalah makanan bagi binatang yang lain. Nah, ada banyak hal sehingga membuat kupu-kupu tidak jadi menjadi bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, dari ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu. Tetapi banyak juga dari antara kupu-kupu itu pun yang mati tanpa menjadi bentuk kupu-kupu itu sendiri dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini memang kita harus sadari dalam hidup. Maka saya akan memberikan satu tema dalam teks firman Tuhan ini, segalanya dimulai dari Tuhan. Nah, cukup menarik dalam teks firman Tuhan yang kita telah baca dan renungkan pada hari ini, dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6, ada 3 bagian yang akan kita renungkan pada hari ini tentang teks judul ini, segalanya dimulai dari Tuhan. Kita ingin apa yang kita capai dalam hidup kita pasti ingin semuanya berhasil. Kita apa yang kita raih dan apa yang kita kejar pasti semuanya ingin sesuatu perjalanannya mencapai apa yang kita angankan, apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6 bahwa segala sesuatunya harus dimulai dari Tuhan. Nah, mengapa harus segala sesuatunya dimulai dari Tuhan? Nanti kita akan melihatnya dan memperhatikannya dalam teks firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini. Mari kita perhatikan dalam teks ini, dalam Mazmur yang terakhir dalam 150 ditutup dengan kalimat haleluya judulnya. Nah, ini suatu menarik, satu gambaran dalam hidup kita bahwa pemazmur menutup mazmur ini dengan satu ungkapan kata haleluya. Nah, segala hidup kita harus dimulai daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa harus Tuhan? Apakah tidak bisa dimulai dengan hal-hal yang lain? Dan mengapa harus dimulai dengan Tuhan? Ada 3 bagian yang kita harus renungkan pada hari ini. Sesungguhnya segala sesuatunya dimulai dari Tuhan. Bagian yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, dalam Mazmur 150 ada satu kalimat yang dikatakan sebagai berikut, haleluya. Kata ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan 2 kalimat kata. Yang pertama halelu dan kemudian yah. Halelu merupakan bentuk jamak dari Ibrani yang dalam kata dasarnya memakai kata halal yang berarti menyembah, berterima kasih, bersorak, berbangga di dalam Tuhan. Sedangkan kata yah di dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan, yang merupakan kependekan dari nama sebutan Tuhan yaitu YHWH atau Yahweh. Dengan demikian kata haleluya secara sederhana berarti terpujilah Yah atau terpujilah Tuhan. Dari pengertian ini, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan.
Mazmur ini memakai kalimat ini untuk menutup seluruh Mazmur yang dia tulis dalam Mazmur pasal pertama dan kemudian Mazmur 150 untuk menarik kita, membawa kita dalam pembacaan Mazmur untuk segala sesuatu dasar dalam hidup kita harus dimulai dari Tuhan. Ketika kita bangun, ketika kita bekerja, ketika kita menutup mata dan ketika kita tidur dan beristirahat, maka mulailah segala hal dalam hidup kita mulai bersama-sama dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Memuji-muji Tuhan memunculkan rasa syukur atas anugerah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dengan kita memuji Tuhan, dengan kita memulai segala sesuatunya dengan Tuhan, maka akan menimbulkan rasa syukur. Bersyukur bukan berarti kita tidak berjuang dan kemudian kita bersyukur dengan keadaan kita dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa dan kita hanya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan apa yang kita terima pada hari ini dan tidak mengerjakan segala sesuatu, tidak. Tetapi di balik ucapan syukur sebenarnya Tuhan membawa kita untuk mendorong kita meraih sesuatu hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi ternyata di balik kata pujilah Tuhan, maka muncullah ucapan syukur kepada Tuhan. Dan di dalam ucapan syukur itu ternyata bukan untuk menghentikan semangat kita dan kemudian kita menerima dengan segala sesuatunya dengan lapang dada dan kemudian kita tidak berusaha, tidak. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah memuji Tuhan dan mendorong kita untuk diberikan kekuatan, semangat, gairah dari Tuhan untuk terus meraih, untuk terus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, mengapa harus Tuhan yang melakukan segala sesuatu? Mengapa sih kita harus membawa Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam persoalan dan pergumulan kita? Nah, ini cukup menarik dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Setelah yang pertama segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan semuanya harus dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa harus bersama dengan Tuhan? Boleh enggak aku tidak bersama dengan Tuhan? Dan mengapa harus bersama dengan Tuhan? Dalam konteks firman Tuhan bagian yang kedua, di ayat yang kedua firman Tuhan katakan demikian, pujilah Dia karena. Nah, mengapa kita harus memuji dalam Mazmur 150 ayat yang pertama dan kemudian dijawab di ayat yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Artinya hal yang kedua, mengapa harus Tuhan? Karena Dialah yang perkasa, Dialah yang besar dan hebat. Hanya Tuhan yang sanggup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk membawa kita melampaui batas kekuatan kita. Kita berkata bahwa aku tidak mampu mengerjakannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama Tuhan, maka kita akan melampaui batas kemampuan yang kita miliki untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan segala sesuatu. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita dan kita tidak pernah bayangkan sebelumnya dengan mata kepala kita, tapi Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan ini, Ia tidak pernah terlambat dalam menolong umat-Nya. Namun Dia mau supaya kita percaya bahwa Allah menyediakan juga dan menyertai kita dalam segala hal dalam hidup kita. Saya suka dengan Roma 8 ayat yang ke-28. Kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan katakan demikian. Kita tahu sekarang, hari ini aku tahu, hari ini aku percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita memiliki iman sekarang ini, kita memiliki keyakinan sekarang ini, bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi Allah bersama-sama dengan kita, yang tadinya kita hanya sebatas kemampuan kita, kemudian Allah meneruskannya melampaui batas kemampuan kita, dan Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga Allah yang merancangkan yang terbaik bagi umat yang dikasihinya, maka Dia juga adalah Allah yang turut ambil bagian dalam segala pekerjaan kita. Jangan takut dan gentar, berjalanlah dengan iman yang tertuju kepada tangan Tuhan yang kuat, yang memberikan kita kemenangan. Ada orang berkata begini, padaku ada doa, aku bisa berdoa 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, 24 jam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa tanpa perbuatan sesungguhnya adalah mati. Tuhan mau turut campur atau ambil bagian ketika kita melakukan sesuatu, maka di dalamnya Allah turut bekerja. Jadi kata bekerja ini sebenarnya adalah kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Ketika kita bekerja mengusahakan segala sesuatu, maka Allah pun turut bekerja di dalamnya, karena Dia adalah Allah yang perkasa dan Allah yang besar. Perhatikan dalam Mazmur dikatakan bahwa pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Mengapa Mazmur menuliskan 150 harus memuji Tuhan? Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang perkasa, karena Dia adalah Allah yang besar dan hebat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur memiliki keyakinan dalam hidupnya bahwa mengapa aku tidak gentar, mengapa aku tidak takut untuk menghadapi apapun, karena Allah bersama-sama denganku. Mengapa Allah bersama-sama denganku? Karena Dia adalah Allah yang besar dan Allah yang perkasa dan Allah yang dahsyat yang melakukan segala sesuatu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awalilah segala sesuatu dalam hidup kita dimulai dari Tuhan. Ini cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur menutup kitab ini dengan tulisan haleluya, sebenarnya untuk membawa atau memberitakan kepada kita satu gambaran berita yang bahagia, yaitu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dilepas oleh Tuhan, dan Tuhan akan membuat perkara baginya yang besar. Hal yang ketiga yang menarik Bapak Ibu, di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan demikian. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Dan ada teks yang lain 3, 4, dan 5 itu cukup menarik. Pujilah Dia dengan. Ketika kita mengusahakan segala sesuatu, tidak selama-lamanya memang perjalanan kita akan mulus tanpa halangan. Namun Yesus Kristus ada di sana yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Ketika kita mentok tidak ada jalan keluar, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kalimat yang cukup menarik yaitu dikatakan demikian, pujilah Dia dengan. Nah, dalam konteks ayat ini memuji Tuhan dengan permainan alat-alat musik dan segala kemampuan yang manusia miliki. Yang menarik ditutup pasal ini dengan kalimat, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, di ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Semua alat musik canggih, apapun itu namanya dan apapun itu bentuknya, butuh sentuhan tangan manusia, butuh keterlibatan tangan manusia dalam memainkannya. Dan tanpa tangan manusia, mustahil alat-alat musik dapat dimainkan dan mungkin dapat tercipta kalau bukan tanpa keterampilan dan juga tangan manusia yang menyentuhnya. Sama halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dengan berkat. Berkat tidak langsung jatuh dari langit tanpa ada sentuhan dari kita, tanpa ada cara Tuhan lewat kita yang bekerja dengan segala sesuatu dan kemudian Tuhan melimpahkan berkat bagi kita, maka itu sangat mustahil. Tuhan menciptakan akal, pikiran, kemampuan, talenta, kekuatan dengan satu tujuan, bagi kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, muliakan Tuhan dengan segenap kemampuan yang ada pada kita.
Mazmur ini menyampaikan satu rahasia besar bagi kita, bahwa pujilah Dia dengan segala kemampuan yang ada padamu. Hari ini engkau punya alat musik ceracap yang berdentang. Hari ini engkau memiliki rebana. Hari ini engkau memiliki tari-tarian. Hari ini engkau memiliki apa yang ada dalam hidupmu. Maka muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada padamu. Ini selaras dengan Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya totalitas dalam hidup kita, dalam seluruh kehidupan kita. Maka pujilah Dia dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah minta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan melebihi daripada apa yang kita tidak punya. Tetapi Tuhan selalu mengatakan apa yang ada padamu. Nah, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari ini kita berkata, sampai disinilah kekuatanku, sampai disinilah batas kemampuanku, maka marilah kita menghantarkan itu semua kepada Tuhan yang perkasa, yang memberikan kita kekuatan, kesanggupan untuk melakukannya selangkah demi selangkah, melampaui kekuatan kita, karena kita berserah kepada tangan Tuhan yang hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini, dalam pujilah Dia dengan segala alat musik dan segala kemampuan manusia yang ada pada kita, adalah sebenarnya satu gambaran bahwa Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa manusia terlebih dahulu mengusahakan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia hanya berdoa, kalau kita hanya berdoa dan kemudian menanti sesuatu tanpa melakukan segala sesuatu, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pun sia-sia belaka. Tetapi setiap orang yang berdoa juga, dan kemudian dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk hidupnya, dan kemudian selalu meminta hikmat Tuhan untuk memimpin dia, untuk memutuskan apa yang terbaik bagi jalan hidupnya, maka percaya firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, maka rancangan Tuhan yang terbaik akan menjadi bagian dalam hidupnya. Kesimpulan pada hari ini firman Tuhan yang kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dimulai dari Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu bagi kita yang dikasihinya. Kemudian Allah menginginkan untuk kita melakukan segala sesuatu, pada akhirnya adalah untuk kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu kita tidak akan dapat melakukan atau mengusahakan sesuatu sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita rindu Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 cukup menarik firman Tuhan ini. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan firman Tuhan demikian, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada benih yang Tuhan sediakan, ada bakal yang Tuhan sediakan, yang kemudian akhirnya itu kita kerjakan dengan kemampuan yang ada pada kita. Dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya segala sesuatu Tuhan memulai dengan sebuah benih, dan kemudian Allah juga yang akan menyediakan kebutuhan kita dengan segala sesuatu hal. Dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Ia juga Allah adalah Allah yang penyedia dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah dari kebenaran. Kebenaran apa? Orang yang mentaati firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Merekalah yang akan melipat gandakannya. Merekalah yang menabur benih yang disediakan oleh Tuhan dan mendapat hasil berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, sertakan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Mazmur menutup dalam Mazmur 150 ini dengan kalimat haleluya. Artinya pujilah Tuhan dalam segala keadaan, dalam apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dalam apapun yang kita alami hari-hari ini. Ketika kita ada di bawah, ketika kita merasa bahwa kita tidak ada jalan keluar, percayalah ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka tangannya yang hidup akan memberikan kepada kita kemenangan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Kalau hari ini kami merasa bahwa diri kami gagal, kalau hari ini kami merasa bahwa kami tidak ada memiliki arti apa-apa dalam hidup, tapi kembali pada hari ini Tuhan mengajari kami untuk kembali mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami memiliki kemampuan yang terbatas, tetapi Allah yang tidak terbatas itu menyediakan segala sesuatu melebihi daripada apa yang kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, itu yang disediakan oleh Tuhan. Biarlah kami memegang teguh ke janji firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kecewakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lepaskan orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang hidup. Tuhan, limpahkan kami dengan anugerah-Mu, limpahi kami dengan semangat dan anugerah-Mu, sehingga kami tampil menjadi orang-orang yang bertahan di dalam keadaan-keadaan yang hari ini Tuhan Yesus yang menyesakkan kami. Kami Tuhan didapati orang yang setia, yang melakukan firman Tuhan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan yang hidup. Ini doa kami, berfirmanlah terus kepada kami Tuhan, urapi berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita memasuki doa syafaat. Yang pertama, pokok doa keluarga untuk pertumbuhan iman, untuk kesehatan dan usaha pekerjaan. Yang kedua, pokok doa bangsa dan negara. Yang pertama, pemerintah agar diberi hikmat menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga, tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Yang keempat, pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, pokok doa dari gereja, berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Yang kedua, berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Ningsih, Ibu Esimaya Putri dan Ibu F. Tobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati. Yang ketiga, berdoa untuk pendidikan anak-anak, persiapan anak-anak memasuki tahun ajaran baru secara online atau tatap muka, dan mohon kemampuan bagi anak-anak di bangku perkuliahan. Untuk yang keempat, berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Yang kelima, berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Yang keenam, berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Yang ketujuh, persiapan dan proses pentabisan Bapak Vikaris Asiregar tanggal 2 Agustus 2020. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Asido. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Dia mengerti. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa pemeliharaanmu ya Tuhan, bagi umatmu yang menyaksikan acara tayangan ini, dan yang ada di rumah Tuhan Yesus, yang bersama-sama Tuhan beribadah persekutuan keluarga pada hari ini ke dalam tangan mengasihi-Mu. Diberkatilah mereka ya Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga. Diberkatilah iman percaya mereka semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Diberkatilah suami, istri, dan anak-anak mereka dalam kerukunan, dan juga di dalam berkat-berkat Tuhan Yesus untuk apa yang mereka makan dan minum dan yang mereka pakai. Semuanya dalam anugerah Tuhan, sehingga pemeliharamu yang sempurna yang menyertai berkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara. Kami berdoa Tuhan Yesus dalam menghadapi COVID-19 ini, Tuhan berikan dorongan semangat kasih karunia-Mu. Secara khusus untuk para dokter, para pegawai di rumah sakit, para bidan, para suster, dan juga Tuhan para orang-orang yang terlibat Tuhan Yesus menjadi tenaga sukarelawan dalam menangani virus ini. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan, hikmat, kasih karunia kepada mereka. Berkati juga pasien-pasien yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Ada ribuan yang saat ini mereka terbaring lemah di rumah sakit. Urapi dan berkati mereka dengan kesembuhan. Berikan mereka pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka. Dan biarlah oleh bilur kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan angkat segala virus-virus itu. Tuhan gantikan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dengan kesembuhan yang baru yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan jemaat-jemaat Tuhan. Beberapa minggu ini Tuhan mereka mengalami sakit, dan juga yang sedang mengandung, untuk Ibu Ningsi, untuk Ibu Esi Maya Putri, untuk Ibu Tobing, serta pemulihan untuk Ibu Sudarwati. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Oleh bilur kuasa darah Tuhan, Tuhan angkat segala kelemahan mereka. Mereka yang masuk Tuhan Yesus dalam masa-masa persalinan, Tuhan tolong anak yang lahir dalam keadaan sehat dan kuat dalam pertolongan Tuhan. Berkati bidan, dokter Tuhan Yesus yang menangani mereka. Biarlah Tuhan turut campur tangan untuk menyediakan segala sesuatu yang sempurna, sehingga anak yang lahir ini Tuhan dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak dalam memasuki tahun ajaran baru, baik secara online maupun tatap muka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, baik anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat. Pemeliharaan sempurna yang menyertai berkati mereka Tuhan. Mereka dalam pekerjaan juga, Tuhan berikan hikmat dan pertolongan-Mu Tuhan Yesus untuk melindungi mereka Tuhan dari pengaruh-pengaruh asing, supaya mereka tetap dipelihara baik dan dijagai oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi. Diberkatilah kami Tuhan yang mengambil beban tanggung jawab itu di pundak kami, sehingga Tuhan berkat-Mu Tuhan yang menyediakan segala sesuatu akan merampungkan semuanya Tuhan usaha dalam pembangunan kami ini, sehingga kami pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk MPA Sinode dalam seluruh program pelayanan. Tuhan Engkau menyertai berkati, baik juga dalam gedung serbaguna yang hari ini sedang dibangun dan dalam pengerjaan. Tuhan Engkau memberkati tukang-tukang yang bekerja, dan juga para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang jauh maupun yang dekat Tuhan, yang mengambil bagian dalam Tuhan persembahan-persembahan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan, dan diberkatilah dana ini untuk penyelesaiannya dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan ditabiskan pada tanggal 2 Agustus. Kiranya diberkatilah ya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus rencana Tuhan ke depan. Biarlah segala acara yang berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan menyertai berkati.
Biarlah Tuhan Yesus acara ini demi kemuliaan Tuhan ditinggikan. Dan juga Tuhan Yesus pelayanan gereja GKI Karangjaya ke depan lebih baik lagi Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan syafaat kami di hadapan-Mu. Terimalah ini menjadi dupa yang berbuah harum menyenangkan hati Tuhan. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan hari lepas hari. Dan kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan imanku. Ku hadapi semua dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan kekuatan kita di dalam doa berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu.
Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu yang menyertai memberkati kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami menghadap Tuhan untuk menaikkan syukur, syafaat, dan doa kami di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami untuk memuji-muji Tuhan Allah kami yang hidup. Dan pada hari ini kami akan menutup Tuhan rangkaian persekutuan rumah tangga pada hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memandang kepada wajah Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi berkati kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita sekarang. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.